yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Ya, Mulai terbuka. iya kan? Ternyata sebelum masuk ke ruangan penyidik, Dede itu udah di briefing lah bahasanya mungkin ya. Dilemparin pakai Dilemparin batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin. oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Keterangan. Nah, di situ kan sangat terlihat wajahnya Kang Dede itu sedih campur kesal. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan kita di channel Pengen Sibuk. Jadi saat ini kita masih terus mengawal dan melihat perkembangan dari kasus Vina dan Eki. Nah, sepanjang apa yang kita lihat di perkembangan kasus ini, kalau saya bilang sih seperti kita lagi menonton sebuah sinetron dengan cerita yang naik turun. Awalnya para penonton diajak untuk melihat satu rangkaian peristiwa dan membentuk satu opini terhadap beberapa orang. Iya. Khususnya si pelaku nih, bahwa Betul. mereka ini adalah orang yang sadis, Betul. orang Kejam. yang kejam, orang yang tega melakukan suatu kejahatan. Namun setelah perkembangan kasus ini, muncullah pemeran-pemeran baru yang memang cukup vital di dalam alur cerita ini, yang akhirnya mulai mengaburkan apa yang peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Iya. Jadi mulai untuk memperlihatkan adanya satu skenario yang baru. Betul. Gitu. Jadi ini kalau saya bilang sih, si penulis ceritanya lalu si sutradaranya sangat berhasil untuk membuat kita para penonton terbawa di dalam alur cerita ini, gitu ya. Iya, betul. Nah, salah satu pemeran baru yang perannya cukup vital di dalam alur cerita ini adalah kemunculan dari Dede. Yang sebelumnya nama Dede ini sudah sering didengungkan. Diperdengarkan. Iya, oleh pemeran-pemeran sebelumnya. Aib Dede, Ya, Dede gitu sering kan? disebutkan, tapi yang mana nih Betul. Dede itu? Nah, akhirnya pemeran ini pun muncul untuk memberikan satu alur cerita yang baru lagi, yang sangat bertolak belakang dengan alur cerita sebelumnya. Yes. Jadi Dede ini datang ke Kang Deddy Mulyadi untuk menceritakan apa yang dialaminya, apa yang sesungguhnya dialaminya. Semakin menarik ya. Betul, semakin menarik. Makanya tadi saya bilang penulis skenarionya cukup lihai untuk membuat kita para penonton terbawa di dalam alur cerita Semakin ini. penasaran gitu. Betul. Nah, biar tidak penasaran, kita coba lihat apa yang diceritakan oleh Dede ke Kang Deddy Mulyadi. Ya, bukan ada sengaja orang memberitahukan. Bukan, Pak. Oh, hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan dari orang lain. Dari orang orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siap? Oke, saya potong dulu nih, karena cukup menarik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy ini. Jadi Dede dan Aib ini adalah satu-satunya saksi yang di dalam pembuatan BAP-nya diambil di dalam sumpah. Karena mungkin sebelumnya sepemahaman saya,
pengambilan sumpah itu biasanya dilakukan pada waktu Pengadilan persidangan di depan hakim kan? di pengadilan. Iya betul, bahwa yang bersangkutan bersumpah akan menyampaikan apa yang diketahui, didengar, dilihat. Iya, di Sumba tuh yang di pakai Ah, kitab suci kan? ya sesuai dengan Kitab agamanya ya. Kalau Islam itu pakai Quran, Hmm. kalau yang agama lain dengan kitab Oke. sucinya yang lain, Oke. gitu kan. Namun untuk case Aep dan Dede ini di BAP pun telah disumpah. Oh, jadi pada saat di BAP di depan penyidik, Ya, Dede itu disumpah di atas gini kan? betul, Oke. betul. Itu baru pertama kali. Baru pertama kali. Nah, ini makanya saya bilang lihainya si penulis skenario untuk membuat suatu alur cerita yang tidak biasa, Oke. gitu ya. Menarik, menarik. Kita lanjut lagi, seperti apa? Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib sih. Aib. Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya. jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi di rumah. Di rumah. Di rumah. Rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib udah diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib telepon. punya nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Mhm. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk BAP di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Heeh. Oke. Cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan Iya jalan Pak. langsung. Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Heeh. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana, Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya minta diantar dulu ke Polres. Bos. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya Aib, "Mau ngapain ke sini?" Heeh. "Ini buat jadi saksi." "Saksi apa?" kata saya. Mm-mm. "Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana," kata saya. Lah saya bilang sama Aib, "Kan kita nggak tahu apa-apa," kata saya. Mm-mm. "Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja," kata. Nah, ya kan? Si pemeran yang baru muncul ini sudah memberikan keterangan yang berbeda dari alur cerita sebelumnya nih, Iya. gitu. Jadi Dede ini diajak oleh Aep untuk mengantarkan Aep ke Polsek, Polres, ke Polres kan? ya Jadi sebenarnya si Dede ini tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. hanya untuk mengantarkan saja kan? Iya, karena dipikirnya karena Aep itu adalah perantau Iya. yang tidak tahu Wilayah Cirebon. wilayah Cirebon, lalu Aep meminta Dede untuk mengantar ke Hmm. Polres, ya udah diantar aja. Diantar. Gitu loh. Jadi tidak ada keinginan ataupun inisiatif Dede untuk menjadi saksi Saksi. dalam satu kasus peristiwa Oke. gitu. Dan taunya mungkin tadi kan hanya Aep aja yang jadi saksi kan? Iya. Namanya kan? Ya, Soal kasus tadi pembunuhan anaknya Pak Rudiana, Diana kan? betul. Jadi Aep dan Dede ini datang ke Polres di dalam satu ruangan. Sebelum masuk ke ruang penyidik, di situ ada Aep, Dede, dan Pak Rudiana. Itu ceritanya. Oke, ini tambah menarik nih. Kita lanjut. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi Aib saksi. yang ngomong ke kamu. Ya Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Aib dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong.
Kemungkinan Pak. Soalnya kan Kan yang Aib minta kamu diantar. ya Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Parudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep Pak, bukan saya Pak. Oh. Nah, ini diperjelas nih, ya kan, bahwa ternyata sudah ada pembicaraan antara Aep dengan Parudiana. Dede pihak yang tidak tahu apa-apa, cuma diajak aja, Oke. gitu. Jadi si penyusun skenario ini mulai kelihatan dong ya. Iya, jadi memang lihai penulis skenarionya ini memang lihai. Oke. Oke, berarti Dede tidak tahu apa-apa ya. Iya. Kita lanjut. Jadi sudah ada Aib dan Parudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya, saya tahu Parudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aib sudah kenal Parudiana dong kalau gitu. Kurang tahu Kak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Parudiana. ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, Nah, kita kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Parudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak lah, enggak Oh, pernah. Saya enggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya Oke. doang. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, serba bingung, saya takut, ada rasa takut ada. Ada Kan rasa saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Parudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak, Setelah masuk ke ruangan, di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep ngasih tahu Pak. Oh, yang Aep, ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Ya, Mulai terbuka. iya kan? Ternyata sebelum masuk ke ruangan penyidik, Dede itu udah di briefing lah bahasanya mungkin ya, udah di briefing oleh Aep dan Parudiana untuk menceritakan bahwa nanti melihat ada anak-anak yang nongkrong di depan SMP 11 membawa bambu lalu melempar batu. Saya juga kalau misalnya saya di posisinya di posisinya Dede saat itu ya, mungkin bisa jadi akan melakukan hal yang serupa. Betul, betul. Soalnya kan kita di kantor polisi dan kita disuruh ikut juga termasuk merekayasa oleh anggota polisi kan pada saat itu kan, dan Aep yang kenal juga baru sebentar kan. Iya. Dan mungkin saya punya prasangka kalau saya tidak ikut dalam alur, mungkin nanti saya Iya, yang akan betul. maksudnya jadi ikut disangkakan lah gitu ya, Betul. maksudnya kan. Bisa Makanya jadi. ada rasa takut situ kan. Iya, bisa jadi. Nah, jadi ini tuh mungkin untuk menjawab apabila ada orang yang berpikiran udah tahu salah kenapa kok mau. Nah, mungkin Iya. gitu kan. Dan nggak dikasih iming-iming mungkin kayaknya. Nah, kalau soal itu kita belum tahu. Oke. Kita belum tahu terkait apakah memang ada pemberian sejumlah uang ataupun apa barang, kita Iya. tidak tahu. Cuma tadi untuk menjawab udah tahu salah kenapa sih kok mau dilakukan. Nah, kita coba melihat posisi, mohon maaf, di satu kondisi kan tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Betul. Baik dalam hal pengetahuan, Iya. baik dalam hal Masalah kemampuan. pendidikan juga kan. Iya, itu kan berbeda-beda. Iya. Makanya mungkin
tadi yang disampaikan, kalau kita pun ada di posisinya Dede, mungkin kita pun akan melakukan hal yang sama. Karena hal ini tuh tidak mudah untuk dihindari. Betul, karena kan di saat ini kan saya sudah tahu bahwa ada skenario nih. Betul. Apabila saya menolak, seenggaknya kan saya tahu bahwa Ya, ada yang masalah. membuat skenario ini. Atau mungkin nanti setelah saya keluar, saya anggapnya saya tidak akan ikut masuk ke dalam skenario itu. Mungkin saya akan diapa-apakan Dikorbankan, atau ya, gimana gitu kan. berarti kan akan mendapatkan hal yang berbahaya Atau untuk diri mungkin bisa kita. dimasukkan ke dalam, mungkin ada nama satu lagi terpidana mungkin. Betul. Nah, itulah kita juga harus memahami kondisi Dede Iya. pada saat itu. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Aib dan Rudiana Iya, mengasih tahu, mengasih mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada anak dilemparin pakai dilemparin batu, Mm-mm. pakai bambu, Pakai dan bambu. itu diarahin diarahin. oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Wah, ini sangat-sangat jahatnya Aib nih. Oke, ternyata sudah terlihat bahwa memang skenario ini telah dibuat oleh Aib dan Parudiana. Jelas, Gitu jelas kan? ini. Apakah memang hasil persekongkolan dua orang ini? Karena dari pernyataan Dede pun pernah menceritakan bahwa Aib itu dendam. Iya, pada saat setelah di BAP. Ya, setelah di AP, Aib itu mempunyai dendam karena waktu itu pernah ada masalah dengan anak-anak yang Dipukuli. jadi terpidana itu kan. Betul. Kita sudah sempat bahas di video kita sebelumnya. Karena Aib bawa cewek itu kan. Ya, tapi kan itu pun sudah dilaporkan ke pihak ketua RT, Betul. bahkan mendatangi pun kepada pihak dengan berbarengan dengan Iya. pengurus SRT setempat, RW. ya kan? Dan RW juga. Mungkin terjadinya pemukulan itu karena pada saat penggerbegan itu Tidak mengakui. Iya. nggak taunya pada saat dicek bener Setelah ada didobrak ya, ada. gitu. Nah, kita coba lihat lagi apa yang disampaikan oleh Dede ke Pak Dedi. Ini yang ditangkap, itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak, Disuruh oleh siapa? disuruh dengan Aib sama Parudiana keterangan. Nah, di situ kan sangat terlihat wajahnya Kang Dede itu sedih campur kesal. Betul. Sedihnya, kok kenapa ini anak sampai seperti ini itu, sampai dipidanakan. Sedangkan Parudiana sebenarnya tahu gitu, bahwa orang itu tidak bersalah. Betul. Betul. Sungguh sangat Kejam. ini jahat banget. Karena soalnya ancaman hukumannya nggak main-main. Seumur hidup, Hukuman hukuman mati. sebenarnya itu. Ya kan, karena pembunuhan berencana, Iya. hukuman mati. Kalau Hukuman seandainya berencana, oleh pemerkosaan anak di bawah umur. Iya. Kalau seandainya oleh hakim tidak diturunkan Iya. ke seumur hidup, mungkin pada saat itu udah dieksekusi mungkin. Udah nggak ada nih Iya. 8 orang ini. Sadis benar ini. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan saya adalah, Parudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil, tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa?
Lagi-lagi hukum sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini. Ya, pertanyaan Kang Dedi, kenapa Pak Rudiana? Itu. Why? Kenapa, Pak? Motifnya apa gitu? Ada apa? Kalau Aib mungkin motifnya karena dendam. Iya. Apa salah para terpidana ini kepada Bapak? Apa gitu? Yang mengakibatkan Bapak dengan tega merenggut masa depan 8 orang Iya. anak manusia. Apa yang menjadi tujuan Bapak tuh untuk apa gitu loh. Iya kan? Ini nggak main-main, Pak. Nggak Jelas. main-main. Kalau seandainya nanti anak Bapak, saudara Bapak, istri Bapak, keluarga Bapak, orang tua Bapak diperlakukan seperti ini, bagaimana? Ingat, Pak, hukum karma itu akan ada. Baik di akhirat nanti, akhirat pasti sudah jelas. Pasti jelas. Karena pengadilan yang seadil-adilnya itu hanya ada di akhirat. Jelas. Tidak akan ada hakim di akhirat yang bisa disogok. Tidak ada. Tidak akan ada saksi yang bisa disogok. Iya. Ya kan? Tapi karma di dunia pun dijamin pasti ada, Pak. Iya. Dan karma di dunia ini saat ini yang akan mulai Jelas. menimpa Bapak. Karena semuanya sudah mulai terungkap. Tinggal tunggu waktunya. Dan ini Aib ini udah jelas-jelas. Ya, Aib juga berperan yang sama nih. Iya. Nanti kita coba lihat nih tanggapan Kang Dedi tentang Aib itu seperti apa. Oke. Kamu ngomong sama Aib deh. Pesan buat Aib, Aib lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini. Betul. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Dedi. Kamu jahat, Aib. Sangat-sangat jahat. Makanya seperti yang Kang Dedi sampaikan, kamu temui saya, Aib. Kalau menemui Kang Dedi masih mending. Iya. Temui saya. Kita hajar rame-rame. Ini kita semua netizen itu sudah tahu nama Aib dan wajahnya itu tahu semuanya. Jangan sampai netizen yang Bertindak gitu. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti Aib most wanted person di mata netizen dan citizen. Jelas. Jadi kepada para netizen dan citizen yang mengetahui keberadaan Aib, buat dia tidak nyaman,
biar dia segera muncul ke buat dia muncul ke buat dia muncul ke permukaan. Iya, suruh menghadap Kang Deddy lah sambil. Ya, Jadi daripada nanti menghadap yang Maha Kuasa nggak sebelum tobat, Benar. ya nggak? daripada tidur nggak enak, tiap hari pusing, we. Iya, Ya, dimohon segera. Ini kan temennya kan udah berbicara jujur dan sudah ketahuan gitu iya, busuknya. apalagi, Apalagi ngomong lah. iya kan, apalagi Ini gitu kan loh. kalau dia udah ngomong jujur, kesaksian RT pasien dan kafe itu udah hancur. Gugur. Biarpun kasarnya anak-anak itu nggak tidur di sana pun ya nggak Dan memang nggak jadi nggak jadi masalah, kan? nggak jadi Tidur masalah. mana, mau tidur di mana pun gitu. Terserah Pak Iya. Pasren dan Kavi mau bilang apapun, Iya. tapi secara struktur konstruksi kejadian sudah gugur. Udah gugur. Karena tidak ada namanya pelemparan, Tidak ada. pemukulan, pengejaran. Mau tidur di jalan kayak mau Iya. tidur di mana terserah. Bebas, mau tidur di hotel Iya. kayak nggak ada masalah. Nggak masalah. Mau bilang tetap mau gimana pun, apapun alasannya, partai pasiennya kekeh Iya. atas. Silahkan, Silahkan. ya kan? Hanya Allah yang tahu. Dan masyarakat pun tahu yang sebenarnya. Iya. Kita bisa menilai lah. Iya, jelas. Kita bisa menilai, tapi masyarakat yang ada di lingkungannya 7 terpidana itu mereka tahu yang sebenarnya, Jelas. gitu kan? Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita reaksi terkait dengan pengakuan dari Dede, Jadi, sahabat ataupun saksi kunci kasus Vina dan Eki di tahun 2016 Iya. yang mengetahui melihat adanya pelemparan dan pengejaran yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu. dan itu semua bohong. Ternyata bohong. Pak Rudiana, Aep, silahkan barangkali mempunyai bukti-bukti, silahkan disampaikan saja. Iya. Tapi yang pasti kebenaran akan terungkap. Jelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Kita tunggu kelanjutannya, perkembangan sinetron Vina dan Eki Cirebon ini seperti apa? Apakah penulis skenario ini akan menyajikan suatu ending yang sangat manis, Betul. yang akan memuaskan para penontonnya, atau malah membuat para penontonnya kecewa? Ataukah ada season 2? Ya mungkin kalau ini bisa bersambung gitu. Iya. Tapi harapan kita jangan sampai Iya. bersambung. Lebih baik ada endingnya saja. Mungkin endingnya untuk season pertama para terpidana bebas. Itu harapan kita. PK-nya semuanya terkabulkan oleh hakim. Amin, Dan nanti amin. ada season keduanya nih Ya, untuk para pelaku. si para pelaku utamanya Ya. nih masuk ke dalam penjara, Ya. mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Dan apa motifnya? Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.